Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Selamat datang kembali di channel Jejak Cerita. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video kali ini, kita akan membahas cerita yang tidak hanya menarik, tapi juga penuh dengan pesan mendalam tentang kisah Presiden Prabowo menemui Nyi Roro Kidul. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Malam itu, langit di atas Istana Negara mendung. Presiden Prabowo baru saja menyelesaikan rapat panjang dengan para menterinya. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Di tengah malam yang sunyi, ia merasakan panggilan misterius, sebuah dorongan batin yang tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah ada sesuatu dari masa lalu yang ingin menyapa. Prabowo memutuskan untuk menyendiri di ruang kerjanya. Ia duduk di kursi besar dan menatap peta Nusantara di dinding. Perhatiannya tertuju pada satu titik, pantai selatan. Entah mengapa, malam itu ia merasa seolah tempat itu memanggilnya. Ia menghela napas panjang dan memutuskan untuk mendengarkan suara hatinya. Keesokan harinya, Prabowo memberi perintah kepada ajudannya untuk mempersiapkan perjalanan ke Yogyakarta. Namun, ia merahasiakan tujuan sebenarnya. Di sepanjang perjalanan, pikirannya penuh dengan bayangan dan pertanyaan. Ia tahu bahwa pantai selatan bukan sekadar pantai. Tempat itu menyimpan misteri, legenda, dan cerita-cerita yang telah diwariskan turun-temurun. Setibanya di Yogyakarta, Prabowo meminta untuk dibawa ke sebuah hotel kecil dekat Parangtritis. Malam itu, ia berjalan sendirian di tepi pantai, mendengarkan deburan ombak yang seolah berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa. Ia kemudian duduk di atas batu karang, memejamkan mata, dan berdoa dengan khusyuk. Ketika Prabowo membuka matanya, suasana di sekelilingnya berubah. Angin berhenti berhembus, dan ombak menjadi tenang. Di hadapannya, muncul seorang wanita berpakaian kebesaran berwarna hijau. Wajahnya anggun, penuh wibawa, dan matanya memancarkan kekuatan. "Selamat malam, Presiden Prabowo." Suara wanita itu lembut namun penuh kekuatan. Prabowo berdiri dan membungkukkan tubuh sebagai tanda hormat. "Siapakah Anda, wahai Yang Mulia?" tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. "Saya adalah Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan dan penjaga keseimbangan alam Nusantara," jawab wanita itu. Prabowo merasakan getaran dalam hatinya. Ia tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan sosok legendaris yang hanya dikenal melalui cerita-cerita rakyat. Nyi Roro Kidul mengajak Prabowo berjalan di atas permukaan air. Anehnya, kaki mereka tidak tenggelam. Sang ratu mulai bercerita tentang sejarah Nusantara, tentang kejayaan para leluhur, dan tentang perjuangan untuk mempertahankan tanah air. "Ada banyak hal yang harus kau ketahui, Prabowo," kata Nyi Roro Kidul. "Tanah ini bukan hanya sekadar tempat tinggal. Nusantara adalah sebuah amanah yang harus dijaga dengan hati dan jiwa." Prabowo mendengarkan dengan seksama. Ia merasa seperti seorang murid yang sedang diajari oleh gurunya. "Namun, ada bahaya yang mengintai," lanjut Nyi Roro Kidul. "Keseimbangan alam mulai terganggu. Kerakusan manusia dan keinginan untuk menguasai telah merusak harmoni. Kau memiliki tanggung jawab besar untuk memperbaiki keadaan ini." Nyi Roro Kidul memberikan Prabowo sebuah ujian. Ia harus melewati 3 tantangan yang melambangkan sifat kepemimpinan sejati: keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaan pada rakyat. Tantangan pertama adalah menghadapi badai besar di tengah laut. Prabowo harus bertahan di atas perahu kecil tanpa bantuan siapapun. Dengan tekad yang kuat, ia berhasil melewati badai tersebut. Tantangan kedua adalah memilih antara kekuasaan dan kebenaran. Dalam sebuah visi, ia ditawarkan kekayaan dan kekuasaan tak terbatas, namun dengan syarat harus mengorbankan rakyatnya. Prabowo dengan tegas menolak tawaran itu. Tantangan terakhir adalah berbicara dengan arwah para leluhur. Mereka menguji sejauh mana ia memahami nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendahulu. Prabowo dengan rendah hati menjawab setiap pertanyaan dengan penuh kebijaksanaan. Setelah melewati ujian-ujian tersebut, Nyi Roro Kidul memberikan restu kepada Prabowo. "Kau adalah pemimpin yang layak untuk memimpin Nusantara. Namun, ingatlah, kekuasaan adalah sebuah amanah. Jangan pernah lengah,
dan selalu dengarkan suara rakyat. Prabowo berterima kasih atas pelajaran dan restu yang diberikan. Ia merasa bahwa pertemuan ini telah memberinya kekuatan baru untuk memimpin bangsa. Ketika ia membuka matanya, Prabowo mendapati dirinya kembali duduk di atas batu karang di tepi pantai selatan. Angin kembali berhembus, dan suara ombak terdengar seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sebuah rasa tenang dan keyakinan yang mendalam. Prabowo kembali ke Jakarta dengan semangat baru. Ia membawa pesan dari Nyi Roro Kidul dalam setiap keputusan yang diambilnya. Ia tahu bahwa tugasnya bukan hanya memimpin bangsa, tetapi juga menjaga harmoni antara manusia dan alam. Kisah ini menjadi bagian dari perjalanan spiritual Prabowo, sebuah pengingat bahwa kepemimpinan sejati lahir dari kebijaksanaan, keberanian, dan cinta kepada tanah air. Keesokan harinya, Prabowo memutuskan untuk tidak menggunakan protokol kepresidenan yang biasa. Ia hanya membawa satu ajudan kepercayaannya, Brigadir Seno, yang telah lama menjadi pengawalnya sejak ia menjadi seorang perwira. Ia menginstruksikan agar perjalanan ini dirahasiakan, bahkan dari para menterinya. "Pak, maaf bertanya, tapi mengapa Bapak ingin ke Yogyakarta tanpa agenda resmi?" tanya Seno ketika mereka duduk di dalam mobil menuju bandara. Prabowo terdiam sejenak. Ia menatap keluar jendela, memperhatikan jalanan Jakarta yang sibuk. "Ada hal yang harus aku selesaikan, Seno." "Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika," jawabnya singkat. Setelah penerbangan singkat, mereka tiba di Yogyakarta menjelang sore. Alih-alih tinggal di hotel mewah seperti biasanya, Prabowo memilih penginapan kecil di dekat Parangtritis. "Ini bukan soal kenyamanan, Seno. Kadang, untuk menemukan jawaban, kita harus kembali ke hal-hal sederhana," katanya sambil tersenyum. Malam harinya, Prabowo berjalan sendirian menuju pantai. Brigadir Seno, meskipun khawatir, memutuskan untuk menghormati keinginan presiden. Prabowo mengenakan pakaian sederhana, kemeja putih dan celana kain, agar tidak menarik perhatian. Deburan ombak terdengar seperti nyanyian, dan bulan sabit menerangi malam. Prabowo duduk di atas sebuah batu karang, menatap laut yang gelap. Ia merasakan kedamaian sekaligus kegelisahan. Ketika Prabowo memejamkan mata untuk berdoa, suasana di sekitarnya berubah. Udara menjadi hangat, dan bau garam laut tergantikan oleh aroma bunga melati. Ketika ia membuka mata, seorang wanita dengan gaun hijau panjang berdiri di hadapannya. "Presiden Prabowo," sapanya dengan suara yang lembut namun tegas. Prabowo berdiri perlahan. Ia tidak merasa takut, hanya takjub. Wanita itu memiliki aura yang memancarkan kewibawaan dan keagungan. "Siapakah Anda, wahai yang mulia?" tanyanya dengan sopan. "Saya adalah Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan. Saya datang karena Anda memanggil saya, meski Anda mungkin tidak menyadarinya." Prabowo terdiam. Ia mencoba memahami maksud dari kata-kata itu. "Memanggil? Apa yang Anda maksud?" "Kegelisahan di hatimu telah sampai padaku. Kau memikirkan masa depan negeri ini, tentang beban berat yang kau pikul sebagai pemimpin. Tapi ingat, Prabowo, Nusantara bukan hanya soal manusia. Ada kekuatan lain yang menjaga tanah ini, dan aku adalah salah satunya." Prabowo mengangguk perlahan. Ia pernah mendengar cerita tentang Nyi Roro Kidul dari para sesepuh, tetapi ia tak pernah menyangka akan bertemu dengannya secara langsung. Nyi Roro Kidul melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, mereka berada di tempat yang berbeda. Di depan mereka terbentang sebuah pemandangan megah, Nusantara di masa kejayaannya. Prabowo melihat kapal-kapal besar berlayar di lautan, membawa rempah-rempah ke berbagai penjuru dunia. Ia melihat rakyat hidup dalam harmoni, bekerja di sawah, hutan, dan laut. "Beginilah Nusantara di masa lalu," kata Nyi Roro Kidul. "Keseimbangan dijaga, dan alam diperlakukan dengan hormat. Namun, lihatlah apa yang terjadi ketika manusia melupakan kewajiban mereka." Tiba-tiba, pemandangan berubah. Hutan-hutan dibabat habis, lautan tercemar, dan bencana melanda di mana-mana. Prabowo merasakan sakit di hatinya. "Kau adalah pemimpin, Prabowo," lanjut Nyi Roro Kidul. "Dan seorang pemimpin harus memahami tanggung jawabnya, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada alam dan leluhur." Prabowo mengangguk.
Saya mengerti, Yang Mulia. Tapi bagaimana saya bisa memulihkan keseimbangan ini? Banyak sekali tantangan yang saya hadapi. Kau harus membuktikan dirimu, Prabowo. Keseimbangan tidak bisa dipulihkan hanya dengan kata-kata. Kau harus menunjukkan keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaanmu kepada rakyat. Nyi Roro Kidul membawa Prabowo ke sebuah perahu kecil yang terapung di tengah laut. Ujian pertamamu adalah keberanian. Kau harus bertahan di tengah badai ini tanpa bantuan siapapun. Tiba-tiba, langit menjadi gelap, dan angin kencang mulai bertiup. Ombak setinggi 5 meter menghantam perahu kecil itu. Prabowo menggenggam tali perahu dengan erat, berjuang untuk tetap bertahan. Dalam pikirannya, ia mengingat perjuangan para leluhur yang menghadapi tantangan lebih besar demi tanah air. Setelah berjam-jam, badai akhirnya mereda. Kau telah lulus ujian keberanian, kata Nyi Roro Kidul ketika badai berhenti. Ujian kedua membawanya ke sebuah ruangan megah, di mana ia ditawarkan kekuasaan tanpa batas. Meja-meja dipenuhi emas, permata, dan dokumen yang menjanjikan kekayaan melimpah. Namun, di sudut ruangan, ia melihat bayangan rakyatnya yang menderita. Pilihlah, kata suara gaib. Kekuasaan untuk dirimu sendiri, atau kesejahteraan untuk rakyatmu. Prabowo tanpa ragu memilih rakyatnya. Kekuasaan tanpa pengabdian adalah kehampaan, katanya. Ujian terakhir adalah berbicara dengan arwah para leluhur. Ia bertemu dengan tokoh-tokoh besar Nusantara, Gajah Mada, Diponegoro, dan bahkan Soekarno. Mereka mengajukan pertanyaan sulit tentang nilai-nilai kepemimpinan, dan Prabowo menjawab dengan rendah hati, mengakui kelemahannya namun berjanji untuk selalu berusaha menjadi lebih baik. Setelah menyelesaikan ujian, Nyi Roro Kidul memberinya sebuah keris kecil yang dihiasi batu giok hijau. Ini adalah simbol dari restuku. Gunakanlah dengan bijak. Ingatlah bahwa tugasmu adalah menjaga keseimbangan, bukan hanya memimpin. Ketika Prabowo membuka matanya, ia kembali duduk di atas batu karang di tepi pantai selatan. Keris kecil itu ada di tangannya, bukti bahwa pertemuan itu bukanlah mimpi. Ia kembali ke Jakarta dengan semangat baru. Dalam setiap langkahnya, ia mengingat pesan-pesan Nyi Roro Kidul tentang keberanian, kebijaksanaan, dan cinta kepada tanah air. Kisah ini tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Namun, setiap kali ia menghadapi keputusan sulit, ia merasakan kehadiran sang ratu, seolah-olah ia tidak pernah benar-benar pergi. Setelah kembali ke Jakarta, Presiden Prabowo mulai menunjukkan perubahan besar dalam gaya kepemimpinannya. Ia menjadi lebih mendalam dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Salah satu langkah pertama yang ia lakukan adalah memerintahkan penyelamatan ekosistem laut yang telah lama terabaikan. Kita tidak hanya berbicara tentang ekonomi, ucapnya dalam rapat kabinet pertama setelah kunjungannya ke pantai selatan. Kita berbicara tentang masa depan anak cucu kita. Lautan adalah jiwa Nusantara, dan kita harus menjaganya. Ia memulai program besar untuk memulihkan ekosistem terumbu karang, menertibkan praktik penangkapan ikan ilegal, dan melibatkan nelayan lokal dalam pengelolaan laut secara berkelanjutan. Keputusan ini awalnya menuai kritik dari beberapa pihak yang memiliki kepentingan ekonomi besar. Namun, Prabowo tetap teguh pada pendiriannya. Di sisi lain, ia juga mulai menggandeng para sesepuh adat dan tokoh spiritual di berbagai wilayah Nusantara untuk merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kearifan lokal. Ia percaya bahwa kekuatan Nusantara tidak hanya terletak pada teknologi modern, tetapi juga pada tradisi dan nilai-nilai luhur yang telah dijaga selama berabad-abad. Sebagai bagian dari misinya untuk menjaga keseimbangan, Prabowo mengundang beberapa tokoh adat dari berbagai penjuru Nusantara untuk pertemuan rahasia di Istana Negara. Para tokoh ini terdiri dari kepala adat, ulama, dan pemimpin spiritual yang jarang muncul di hadapan publik. Bapak Presiden, apa yang membuat Anda ingin bertemu dengan kami? Tanya seorang kepala adat dari Kalimantan. Saya telah diberi amanah yang lebih besar dari sekadar memimpin pemerintahan, jawab Prabowo dengan serius. Saya membutuhkan bimbingan dan kebijaksanaan kalian untuk menjaga harmoni di tanah ini. Dalam pertemuan itu, mereka berbicara tentang cara melestarikan budaya, memulihkan alam, dan melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan tanpa mengorbankan identitas mereka.
Para sesepuh terkejut dengan kerendahan hati Prabowo dan tekadnya untuk membawa perubahan yang berlandaskan nilai-nilai leluhur. Langkah-langkah besar yang diambil oleh Presiden Prabowo tidak hanya membawa dampak positif di dalam negeri, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional. Kebijakan perlindungan sumber daya alam yang ketat membuat beberapa negara asing merasa dirugikan. Mereka mulai menekan pemerintah melalui berbagai cara, termasuk ancaman ekonomi dan politik. Suatu malam, Prabowo menerima laporan dari Brigadir Seno bahwa ada upaya infiltrasi oleh agen asing yang mencoba menggoyahkan stabilitas pemerintahan. "Pak, mereka ingin memanfaatkan situasi ini untuk melemahkan posisi kita," kata Seno. Prabowo mengangguk. "Kita tidak akan mundur. Mereka harus tahu bahwa Nusantara bukanlah tanah yang bisa dipermainkan." Dengan dukungan militer dan badan intelijen, Prabowo melancarkan operasi untuk mengamankan aset-aset strategis negara. Ia juga memperkuat aliansi dengan negara-negara sahabat yang memiliki visi serupa tentang kedaulatan dan pelestarian alam. Di tengah tekanan dan tantangan yang semakin berat, Prabowo mulai merasakan energi aneh dari keris pemberian Nyi Roro Kidul. Setiap kali ia menggenggam keris itu dalam keheningan, pikirannya menjadi jernih, dan ia merasa mendapatkan kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang. Suatu malam, ketika ia berada di ruang kerjanya, keris itu mulai bersinar lembut. Suara Nyi Roro Kidul terdengar di benaknya. "Prabowo, jangan pernah ragu. Selama kau tetap setia pada tugasmu, kekuatan Nusantara akan selalu mendukungmu." Pesan itu memberinya keberanian baru. Ia menyadari bahwa keris itu bukan sekadar benda fisik, melainkan simbol dari ikatan spiritual antara dirinya, rakyat, dan tanah air. Bab 10. Keseimbangan baru. Bertahun-tahun kemudian, perubahan yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo mulai menunjukkan hasil nyata. Ekosistem laut yang semula rusak kembali pulih, komunitas adat hidup dengan damai, dan masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam. Di akhir masa jabatannya, Prabowo mengunjungi kembali pantai selatan. Kali ini, ia datang bukan sebagai pemimpin yang gelisah, tetapi sebagai seorang penjaga yang telah melaksanakan amanahnya. Di tepi pantai, ia memejamkan mata dan berdoa. Ia merasakan angin sepau-sepau yang membawa aroma bunga melati, tanda bahwa Nyi Roro Kidul masih mengawasi dari kejauhan. "Terima kasih, Yang Mulia," bisiknya pelan. "Saya telah melakukan yang terbaik untuk tanah ini." Ketika ia membuka matanya, deburan ombak terdengar seperti lagu kemenangan, melambangkan akhir dari perjalanan panjang seorang pemimpin yang setia kepada rakyat dan alamnya. Kisah Prabowo dan pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul menjadi legenda yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Namun, dampaknya dirasakan oleh seluruh bangsa. Itu adalah cerita tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta kepada tanah air. Sebuah warisan yang akan terus hidup di hati generasi mendatang. Alhamdulillah, itu dia cerita kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Saya sangat senang membaca setiap masukan dari kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.